Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan untuk hari ini, nanti untuk materi matematika, kita beranjak atau beralih pada materi bangun ruang. Kalau kemarin kita belajar tentang lingkaran ya. Jadi 2 kali kegiatan kita kemarin belajar tentang lingkaran. Nah, untuk saat ini adalah kita nanti akan belajar tentang bangun ruang. Nah, untuk itu bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, untuk segera mengumpulkan tugas karena nanti tugasnya itu semakin lama semakin menumpuk kalau tidak segera dikerjakan. Ya. Dan semakin lama akan semakin ketinggalan. Ya. Maka oleh karena itu tolong untuk diikuti dengan sebaik-baiknya ya. Kemarin sebenarnya lingkaran juga masih sedikit banyak yang belum begitu paham kaitannya dengan lingkaran, tapi kesulitan kita karena belajar dari rumah sehingga untuk pembimbingannya juga kita akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini akan segera berakhir sehingga anak-anak bisa berangkat ke sekolah dan belajar di sekolah sehingga lebih maksimal dalam belajarnya. Baik, selanjutnya kita langsung saja membahas tentang kaitannya dengan bangun ruang. Ya. Nah, untuk bangun ruang ini kan ada bangun ruang sisi datar, ya, ada bangun ruang sisi lengkung, ya. Nah, bangun ruang sisi datar itu di antara ada kubus, balok, ada prisma, limas, ya. Kemudian bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, ada kerucut, ada bola. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan apa itu prisma, apa itu limas. Ya. Nah, oleh karena itu baik, langsung saja kita akan membahasnya. Nah, ini adalah contoh bangun ruang. Ya, jadi contoh-contoh bangun ruang. Nah, bangun ruang ini sebenarnya kalau kita simpulkan ini hanya bisa dibagi menjadi 2 jenis saja ya. Yang pertama itu adalah bangun ruang jenis prisma. Nah, prisma. Kemudian yang kedua adalah bangun ruang jenis limas. Ya. Nah, bedanya apa antara prisma dan limas? Bahwa prisma ya cirinya ya prisma itu cirinya itu mempunyai sepasang sisi yang berhadapan itu sama, baik bentuknya maupun ukurannya. Jadi mempunyai sepasang sisi yang berhadapan itu sama. Contoh misalnya begini. Nah, ini prisma ya. Contoh misalnya ini. Mempunyai sepasang sisi yang berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya misalnya ini. Nah, ini sisi yang bawah ini akan sama bentuknya dengan sisi yang atas. Atau istilah lain, prisma itu antara alas dan tutup itu bentuknya sama. Ya. Alas dan tutup bentuknya sama. Kalau ini kebetulan tidak hanya sepasang, tapi ada 1, 2, 3, ada 3 pasang sisi yang bentuknya sama. Ya, ini kebetulan begitu. Nah, ini sebenarnya juga masih kategori prisma juga ini. Karena antara alas dan tutupnya bentuknya sama, maka ini kategori prisma. Berbeda dengan limas itu tidak punya alas dan tutup yang bentuknya sama, tetapi prisma itu mempunyai titik puncak, ya, titik puncak. Nah, kalau di sini disebutkan titik sudut, ini namanya titik puncak. Ini namanya limas. Semua bangun yang punya titik puncak itu dikategorikan limas. Beda ya antara prisma dan limas. Baik, nah untuk bangun ruang kita perkenalkan dulu apa itu bagian-bagiannya ya. Di sini anak-anak bisa melihat ini namanya adalah bagian sisi ya.
sisi bangun ruang. Jadi contohnya ini bangun apa ini balok ini ya. Sisinya ada berapa? 1, 2, terus yang bawah ini 3, yang samping ini 4. Ya, kemudian yang depan itu 5 dan yang belakang itu 6. Ya, jadi ada 6 sisi. Nah, sisi. Jadi sisi ini. Nah, kalau rumah ibaratnya ini adalah temboknya itu, ya. Nah, temboknya. Ya. Ini bangun ruang. Kemudian selain sisi, dalam bangun ruang ada istilahnya adalah rusuk. Nah, rusuk itu kalau istilah bangunannya itu adalah rangkanya ini, gitu. Nah, kerangkanya itu adalah rusuknya ini. Nah, dalam bangun ruang kalau saya contohkan yang ini jumlah rusuknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk bangun ruang ini. Ya, ini adalah balok ya. Nah, kalau ini rusuknya berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Ya, jelas nggih? Nah, ini nanti kamu harus benar-benar paham ini ya. Ini rusuk. Kemudian ada rusuk, ada sisi tadi sudah. Ada titik sudut. Nah, titik sudut. Kalau bangun ruang ini, titik sudutnya itu ini. Ya, pojok-pojok ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 titik sudut. Kalau ini berapa ini? 1, 2, ya, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Nah, begitu ya. Ini sekilas tentang bangun ruang. Ya, jadi nanti ada bangun ruang, ada bangun datar. Nah, bedanya apa antara bangun ruang dan bangun datar? Kalau bangun ruang itu mempunyai volume, ya, mempunyai volume. Ya. Kalau dalam gambar nanti bentuknya ya 3 dimensi. Jadi karena punya volume, ya, punya ruang. Kalau bangun datar tidak punya volume, hanya ada panjang dan lebar saja. Kalau bangun ruang tidak hanya panjang dan lebar, tetapi ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Nah, sehingga nanti membentuk ruang. Atau kalau di dalam gambar itu nanti membentuk 3 dimensi. Itu namanya volume. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas itu nanti ada kubus, ada balok. Ya. Nah, baik, ini adalah sifat-sifat kubus dan balok yang ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, coba kamu harus bisa membedakan antara kubus dan balok ya. Nah, ini bentuk dari kubus dan ini bentuk dari balok. Bedanya apa? Ya, kalau kubus semua sisinya itu ukuran dan bentuknya sama. Ukuran sisi-sisi ini sama. Tahu sisi ya, kalau dalam misalnya bangunan rumah ini sisi ini adalah temboknya. Nah, tembok yang depan, tembok samping, belakang, samping kiri, atap dan alasnya bentuknya sama. Itu kalau kubus. Jadi bentuknya sama. Kalau balok, itu tidak. Jadi hanya beberapa pasang saja yang memiliki sama. Jadi tidak semua sisinya sama. Contohnya ini, sisi samping kanan dan samping kiri kalau dibandingkan dengan depan dan belakang itu beda, ya, ukurannya beda. Ini lebih panjang, ya kan? Nah, ini lebih pendek. Nah,
Untuk kubus dan balok itu persamaannya sifat-sifatnya satu, memiliki 12 rusuk. Nah, kalau kalian ingat rusuk itu adalah rangkanya ini nggih, ya, rusuk. Tadi kita hitung 12, sudah betul. Memiliki 6 sisi, sisinya sama, ya, seperti tadi kita hitung, ya. Depan belakang itu 2 kan, atas bawah itu 2 lagi jadi 4, samping kanan, samping kiri tambah 2 lagi 6. Kemudian banyaknya titik sudut ada 8. Tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus di sini 8. Nah, gitu. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya, kubus, semua rusuknya panjangnya sama. Ya ini, rusuk ini semuanya sama panjangnya. Kalau balok beda, ini lebih pendek, ini lebih panjang. Nah, ini bedanya. Kubus. Kemudian semua sisinya berbentuknya persegi. Ya, jadi karena bentuknya sama, bentuknya persegi semua. Ada 6 sisi yang bentuknya persegi. Sedangkan kalau balok, rusuk-rusuk yang berhadapan sama panjang. Ya. Contoh, ini berhadapan dengan ini panjangnya sama. Ini berhadapan dengan ini panjangnya sama. Tidak semua sisinya berbentuk persegi. Ya. Kalau misalnya ini ya hanya ini persegi. Dan ini persegi panjang yang depannya itu. Nah, itu ya. Kemudian coba kita satu persatu akan kita bahas. Yang pertama akan kita bahas itu adalah kubus, ya. Ya, kubus. Nah, apa itu kubus? Kubus itu adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang. 6 bidang itu tadi kita katakan sisinya tadi. 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Sama dan sebangun. Ya. Sama itu dalam arti sama ukurannya, sebangun itu dalam arti bentuknya. Ya, jadi baik ukuran dan bentuknya itu sama. Maka dikatakan itu persegi bentuknya sisi itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini sama, ini kan persegi kan tadi sisinya. Ya. Antara sisi ini dan ini sama bentuknya. Dan sebangun. Sebangun itu bentuknya sama, ukurannya sama. Ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, ini kalau dilipat, nanti kan jadi bentuknya seperti ini. Nah, ya ini. Ini dilipat ke atas, ini sebagai alas, misalnya ini dilipat lagi jadi samping kiri, dilipat jadi samping kanan, ini jadi tutup ini. Ini belakang, ini sisi depan. Bentuknya seperti ini. Ini kubus. Punya 12 rusuk tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Nah, kemudian balok. Apa itu balok? Nah, balok nanti bentuknya seperti ini. Jadi balok itu tidak semua sisinya sama. Ya, tidak semua sisinya sama. Hanya sisi yang berhadapan saja yang bentuknya sama. Contohnya seperti ini. Beda dengan kubus. Kalau kubus semua sisi sama. Kalau ini tidak. Ini kan beda ukurannya dengan ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau untuk rusuk dan jumlah sisinya sama dengan kubus. Ya. Tapi kalau untuk ukuran berbeda untuk balok. Itu bedanya. Nah, kalau diartikan bahwa balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kubus itu persegi, sedangkan balok itu adalah persegi panjang. Nah, kalau ini nanti ada volume dan sebagainya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kaitannya dengan volume tadi ya. Nah, kamu harus tahu apa toh itu volume. Ya.
Sering mendengarkan kalian di kelas-kelas 5, 4, 3 bahkan ya. Kaitannya dengan volume bangun ruang. Ya. Jadi volume suatu benda ruang itu adalah banyaknya takaran. Nah ini ya, banyaknya takaran yang dapat tepat menempati benda ruang itu. Contohnya, kalau benda ruang itu ditakar menggunakan air, nah biasanya volumenya dalam bentuk liter. Ya, berapa liter isinya begitu ya. Kalau berbangun ruang itu takarnya berupa kubus, nah berarti takarannya itu bentuknya kubus. Itu ada berapa kubus isinya gitu. Tetapi harus dapat ini ya, tepat menempati benda ruang itu. Ya, jadi dapat tepat menempati benda ruang itu. Artinya tidak ada yang sisa. Nah, contoh volume balok misalnya. Ini takarannya begini. Ini balok. Nah, saya punya takaran bentuknya kubus misalnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Takarannya kubus yang berwarna ini, ya. Jingga ini ya. Coba, ini kan tadinya kosong. Oke. Nah, saya punya takaran bentuknya kubus. Contohnya seperti ini. Nah, ini artinya satu takaran. Ya. Jadi artinya ini artinya satu takaran. Nah, balok ini memuat berapa takaran begitu ya? Coba kita hitung. Kalau tadi kan bentuk takarannya kubus. Coba kita hitung takarannya. Baik, 1 ya, 2, 3. Nah, berarti ada 3, isinya ada 3 kubus. Dan ini harus tidak ada yang tersisa ruangnya ini. Harus tepat menempati seluruh ruang di dalam balok ini. Ini ada 3. 1, 2, 3 tadi. Jadi isinya 3. Panjangnya berapa ini? 1, 2, 3. Nah, panjangnya 3. Lebarnya berapa? Lebarnya itu ini. Ya. Ini panjang, ini lebar. Lebarnya ini. Lebarnya berapa ini? 1. Ya. Tingginya berapa? 1. Ya, cuma 1. Maka volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Maka 3, panjangnya 3, kali lebarnya itu 1, kali tingginya 1, hasilnya 3. Ya. Karena bentuk alas balok ini adalah persegi panjang. Ya. Panjangnya 3, lebarnya 1, maka panjang kali lebar itu ya 3 kali 1 sama dengan 3. Untuk prisma, ya secara garis besar, mencari volume prisma itu adalah luas alas dikalikan tingginya. Nah, artinya apa kok luas alas itu bagaimana Pak artinya? Alasnya bentuknya apa tadi? Persegi panjang. Ya. Alasnya itu bentuknya persegi panjang ini, seperti ini. Nah ini. Kan antara, ini kan tutup ini ya. Alasnya di sini, tapi bentuknya sama seperti ini. Alasnya bentuknya persegi panjang. Gini. Ingat, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Maka, luas alasnya itu ya panjang kali lebar. Nah, dalam prisma itu adalah panjang, luas alas kali tinggi. Maka, luas alas itu tadi karena bentuknya persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka terus langsung kalikan tingginya. Luas alas kali tinggi. Panjang kali lebar. Panjangnya itu tadi 3, kemudian lebarnya itu 1, ya berarti kan 3 kali 1 dan tingginya tadi 1, hasilnya 3 gitu. Ini contoh lagi misalnya, ya coba sebentar ya. Ini saya punya balok lagi ini, kita isi dengan takaran kubus. Coba 1, 2, 3, 4, ya.
5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, isinya ada 16. Coba, kalau kita dari awal ya, coba ya. Ini balok. Saya akan memberikan takaran berupa kubus. Seperti ini. Ya. Nah, kubus-kubus kecil ini harus tepat memenuhi seluruh ruang di sini. Tidak boleh ada yang sisa. Nah, ini sudah muat berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, satuannya di sini adalah 2, 1, 2, dan sini baru 1 ini ya. Nah, 1, 2. Ini kan 1, 2. Apa namanya? Panjang sisi yang ini 2, terus panjang sisi yang ini 1, 2. 2 ya. Berarti 2 kali 2 terus kali ini 1. Jadi kan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya bentuknya ini persegi panjang, panjangnya ini di sini adalah 2, 1, 2. Lebarnya itu juga 2 kebetulan ini ya. 1, 2, maka 2 kali 2 kali tinggi 1. Maka 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 1 ya 4 itu juga. Maka ini jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya 4. Kita tambahi lagi. Nah. Ya. Jadi polanya begitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti ini nanti seluruh kubus di sini isinya berapa ya? Coba kita hitung. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, misalnya katakanlah panjangnya ini ya sekarang ya. Nah. Sebenarnya panjangnya enggak apa begini saja, panjangnya ini ya. Ini sebenarnya tinggi. Nanti malah kalian bingung, ini kok panjang, Pak? Wong di sini tinggi. Bolehlah. Baik. Yang kita katakan panjang itu sebenarnya yang lebih panjang ya. Maka ini sebenarnya panjang. Tapi tidak apa-apa, kita anggap saja yang panjang ini ya. Ya. Panjangnya tadi berapa? 2, 1, 2, 2 satuan. 1, 2. Lebarnya berapa? 2, 1, 2, 2 satuan lagi. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Kali tinggi. Tingginya berapa? 1, 2, 3, 4. Kali 4, maka 2 kali 2 kali 4. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Maka volume ini hasilnya adalah 16. Coba kalau kita hitung lagi secara manual ya. Ini kan tadi sudah 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ini sudah 10 ya. Betul enggak kalau isinya 16? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka isinya adalah 16. Didapat dari panjang tadi 2, lebarnya itu tadi 2, tingginya berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, maka 2 kali 2 kali 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Begitulah ya cara mencari volume balok. Ya. Bentuk alas kubus, ya, panjang 2, tadi lebar 2. Maka luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya kebetulan persegi tadi ya. Ya, sisi kali sisi. Kali tingginya 16. Nah, lagi contohnya misalnya ini. Nah, diisi balok kecil-kecil. Kubus kecil-kecil baloknya. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 kubus kecil di sini, yang sebelah sini. Dan sini ada 1, 2. Ada 2 kubus. Jadi ada 3 kolom, 2 baris.
1, 2, 3. Ada 3 kan? Nah, tetapi ada 2 baris. Baris pertama, baris kedua. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa tadi berapa? 1, 2, 3, 3. Lebarnya berapa? 1, 2. Maka jumlah kubusnya mestinya 3 kali 2, 6. Betul tidak kalau isinya 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, terus diisi lagi. Kalau dipenuhi berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 1, 2, 3. Panjangnya 3. Lebarnya 1, 2, 2. Maka 3 kali 2 sama dengan 6 kali tinggi. Tingginya berapa? 1, 2. Berarti 6 kali 2, 12. Betul enggak isinya 12? Ya, coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya. Jadi isinya 12. Didapat dari panjangnya 3, lebarnya 2, tingginya 2, maka panjang lebar kali tinggi sama dengan 12. Nah, untuk selanjutnya ke kubus ya, untuk volume kubus tadi belum kita bahas ya kaitannya dengan volume kubus ya. Nah, karena tadi kubus itu kan semua sisinya sama. Nah, padahal sisi kubus itu bentuknya apa tadi? Persegi. Nah, panjang semua sisinya itu kan sama karena bentuknya persegi. Maka untuk mencari volume itu kan tadi prisma itu kan luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya apa? Kubus itu. Alasnya bentuknya persegi. Persegi itu kan cara mencari luasnya itu kan sisi kali sisi. Maka kali tinggi lagi, tingginya bentuknya ya sisi lagi. Maka kalau dalam kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Ya. Sisi pangkat 3. Pangkat 3 itu adalah perkalian bilangan itu sebanyak 3 kali. Ya, maka bisa dikatakan A pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Gitu ya. Itu mencari volume kubus. Mudah. Misalnya kalau sisinya di sini katakanlah 2, berarti ya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka jika kubus sisinya 2, maka volumenya 8. Gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan luas permukaan ya. Nah, luas permukaan itu apa toh maksudnya? Luas permukaan itu sisinya ini, bagian luar. Nah, namanya saja permukaan. Permukaannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jumlah sisinya itu. Luas permukaan itu. Kalau kubus, luas permukaannya ya 6. Ya, kalau kubus permukaannya apa? Jumlah permukaannya ada 6. Ya, kubus ada luas permukaannya ada 6. Karena permukaannya berbentuk persegi, maka persegi itu kan luas permukaannya itu sisi kali sisi. Ya sudah, berarti untuk mencari luas permukaan kubus itu adalah sisi kali sisi dikalikan 6. Ya, sisi kali sisi kali 6 atau 6 kali sisi kuadrat. Misalnya sisinya tadi 2, berarti luas permukaannya adalah 2 ya, kali 2 ya, terus kalikan 6. Ya, kalikan 6. 2 kali 2 itu kan 4, 4 kali 6 berarti 24. Luasnya begitu. Luas itu namanya luas permukaan. Nah, kemudian kalau luas permukaan balok bagaimana? Nah, luas permukaan balok ya kita jadi tidak usah pakai rumus nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa memahami saja. Untuk mencari luas permukaan balok, nah kita identifikasi permukaan baloknya itu kan ini. Nah, ini kan bentuknya apa? Persegi panjang. Maka, nah sisi depan dan belakang itu kan sama bentuknya. Maka ini ada 2. Intinya 2 kali. 2 kali panjang
Ya, 2 kali panjang kali lebar. Misalnya panjangnya ini 3, lebarnya 2, berarti 3 kali 2 itu kan 6. 6 ada 2, yaitu depan dan belakang, berarti 3 kali 2 lagi 2 itu jumlah sisi. Ini jumlah sisi depan dan belakang. Maka 6 kali 2, 12. Nah, jelas ini ya. Sisi depan dan sisi belakang ini kan ada 2, maka untuk luas permukaan itu kan panjang kali lebar. Ini kan permukaannya bentuknya persegi panjang kan ini, yaitu panjang kali lebar. Karena ada 2 ya dikalikan 2. Ya, panjang kali lebar kali 2. 2 itu artinya depan dan belakang itu. Nah, kemudian lagi ditambah lagi. Ditambah sisi samping kanan, samping kiri bentuknya kan sama, ya. Dengan rumus ya sama, panjang kali lebar. Panjangnya katakanlah berapa? 4 misalnya. Lebarnya 2 ya 4 kali 2, 8 kali 2. Kok kali 2 Pak? Ya samping kanan kali samping kiri. Maka 2 sisi, 2 kali. Ya, jadi depan belakang samping kanan samping kiri, depan belakang ya, ditambah samping kanan samping kiri, dan ditambah tutup dan alas. Nah, panjang kali lebar kali 2 lagi. Gitu. Ini namanya luas permukaan. Dihitung dewe-dewe boleh. Ya. Permukaan ini ditambah permukaan ini, tambah permukaan ini, tambah permukaan ini, tambah permukaan depan dan belakang boleh begitu. Itu namanya luas permukaan. Baik, anak-anak, untuk bangun ruang yang awal kita bahas cukup kubus dan balok terlebih dahulu ini saja, karena nanti kalau ditambah dengan bangun yang lain terlalu panjang durasi videonya. Nah, untuk selanjutnya tolong anak-anak nanti sebagai tugas di rumah buka halaman 81 ya. Halaman 81 nanti dikerjakan nomor 1. 1 itu terdiri dari A, B, C, D, E sampai F. Kemudian nomor 2 mengisi tabel. Dan nomor 3 A, B, C. Gitu ya. Nah, tugas untuk hari ini adalah itu. Tolong nanti betul-betul dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dan dikumpulkan tepat waktu. Baik, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.